Dul, buka Dul. Oh, bukan nih. Iya. Oh, iya. Ya, kan mereka langsung begini. Itu jok bapak-bapak itu. Kan menyesuaikan. Ngeles lagi. Ya. Aduh. Jangan dikit. Domelin produser kan lu, bercandanya Candanya kebanyakan. kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Banon vibe. Biar tetap ada vibe-nya kan. Ya, sekarang Balik lagi di Bilas ya, bincang sekilas edisi pendidikan politik. Supaya kita bisa memilih suka-suka. Kemarin bijak. karena kebetulan kan lagi panas kan. Iya. Ini kan apa namanya? Udah berapa episode tapi ini yang ketiga dari 3 capres, 3 pasangan, sorry. Pasangan. Nah, sekarang berarti kita kan mau tidak mau mereview. Kok kayaknya nggak ikhlas gitu? Bukan Mau tidak mereview ya? mau gitu. Bukan mereview, bukan merosting, tapi Bukan. mengkonfirmasi kepada pemilih milenial yang goblok. Nggak mau belajar gitu, nggak mau tahu gitu. Jangan gitu, Bodoh Bang. amat. Ntar kelihatan. Hah? Dibayar nih sama 2 sama 1 enggak gitu lagi ntar dibilangnya. Ya kemarin juga kan begitu. Mempertanyakan kepada Bapak Bedul itu sebagai Yang tidak melek sampel, politik ya. sampel tuh kalau di survei. Berarti lu sampel generasi milenial yang gitu. Gitu. Nomor 3. Ya, 3 nih, yang nomor 3 gini. harus Kan gini. gini, nggak gini kan? Yang nggak boleh. Yang nggak boleh gini kan? Nggak boleh gini. Yang nggak boleh gini kan? Semuanya pokoknya lambang-lambang itu nggak boleh. Oh gitu ya. Iya, PNS. Yang gua punya PNS. Kan kita bukan. Iya. Gua mah kuliah aja swasta. Begini aja nggak boleh. Gua nggak video. Begini tuh Sarang heo. Kan itu. Emang ini sarang apa? Prabowo. Oh gitu. Oh, lagi cerita ini. Enggak, dia ya Tapi Lagi ini dua sih ya, branding ini. dua sih ya. Oh, iya juga sarang heo gitu kayaknya. Baru tahu itu gua. Tapi mata kita 2, lubang hidung kita 2. Ya masa lu mau Telinga dicolok-colokin kita 2. semua enggak juga dong. Iya, mulut kita 1. Iya. Makanya kita harus mengurangi Udah diem aja nih selama 10 menit. banyak mendengar. Jadi gimana nomor 3. 3? Ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Mahfud. MD. MD-nya apa kemarin? Madura. Waduh. Beda lagi. Dari Madura kan beliau. Iya bener ya. Bebek Carok ada tuh, udah dibuka di situ. Oh, dia yang punya. Bukan muslim itu. Tretan Kristen. Tretan muslim. Temen gua namanya Aziz Muslim. Kalau Tapi? kenalan Aziz Kristen. Aneh-aneh temen lu ya? Canda mulu. Nomor 3 dah. Marahin produser loh. Iya kan. Bercanda sih 9 menit lu Iya. gitu katanya. Dimarahin. Beda ya, Feb, ya? Kalau Dimarahin Mabano nggak beda takut ya? karena nggak digaji. Produsernya nggak gaji. Gimana nomor 3? Apa sih Kang isu selain kalau di TikTok pasti kan banyak yang nggak ngedukung ya. Kita ngomongin yang nggak ngedukung dulu deh. Yang nggak ngedukung tuh karena U19 dia gagal tanding. Oh itu ada, Jadi masih ada 9 tuh? Ya, Masih masih lah. diulang-ulang ya? Masih diulang-ulang itu. Hmm. Ya kan itu kan baru. Malah kecewa banget. Itu narasi terbesarnya untuk tidak mendukung Ganjar. U19 ya? Ya yang gagal gagal jadi tuan rumah kan? Heeh. Itu yang paling besar tuh. Tapi kemudian ada perang Israel itu, terus Palestina. Palestina. Jadi semuanya mengutuk Israel. Iya. Tapi kan gimana ya? Nggak tahu lah itu kan banyak yang bilang ya politik. Oh gitu. Olahraga mungkin gitu, nggak tahu juga kan kita. Pemikiran yang mengutuk itu gimana? Masih ada ya itu di TikTok Masih ya? gede, masih rame. Maksudnya digoreng gitu yang itunya ya? Ya karena kan tuh mungkin ya kesalahan fatal mungkin atau apa kan sampai gagal yang tadinya Indonesia kan cita-cita banget nih jadi tuan rumah Piala Dunia atau apa gara-gara itu. Iya, waktu itu Gibran juga sama Pak Jokowi kayaknya kecewa juga ya waktu itu. Iya. Jadi itu yang digoreng untuk tidak mendukung Ganjar. Kok kira ini tidak mendukung ya? Kalau yang mendukungnya? Nggak tahu. Maksud gue Biasa di kan TikTok. Anda kan apa Maksud tuh? gue di TikTok berseliwerannya apa ya, Ya gitu. itu yang masih itu isunya masih jelek ya kan. Oh, Kan bad news adalah good news kan di
jurnalistik. Asik. Asik. Itu jadi wajar kalau saya tahu yang buruk-buruknya doang. Gara-gara Anda media-media. Gitu. Iya itu Kang. Kalau Pak Mahfud kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak terkenal dia di Genjet kayaknya. Nggak terkenal di Genjet atau ada susah di ininya gitu? Cari informasinya ya. Dicari cacatnya dalam tanda petik gitu ya. Mungkin karena dia kalau prestasinya apa aja Kang? Banyak Pak kayaknya. Mahfud mah. Pak Mahfud kayaknya di gandang-gandang emang Gandang. Gadang. Kan Jam saya orang gadang. Padang, gadang-gadang. Tadi lu bilang gandang. Iya gitu ya. Kandang. Gadang dong. Tuh, dia ngajak bercanda Kang. Parah banget lu. Kalau Pak Mahfud konsisten reputasinya ya di apa citranya ya apa namanya dia mau dibilang dia pencitraan atau enggak itu jejaknya ada di bidang hukum ya kan memang dia profesor bidang hukum. Makanya gue bilang mungkin nama-nama dari nama itu yang paling aman Pak Mahfud sih kayaknya. Yang paling aman dan Citranya tahu juga sih. Iya. Kalau menurut gue pribadi nih, menurut sudut pandang gue paling aman tuh Pak Mahfud emang. Ya dan memang pernah kita obrolin juga ya beberapa episode lalu satu-satunya dari 3 itu ya capres yang menurut survei atau masuk di dalam radar survei tertinggi kan waktu itu di antara AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil kayak gitu-gitu kan nama-nama Pak Mahfud itu kan sempat muncul. Kan keren tuh kan berarti kan. Keren. Harusnya Pak Mahfud dong calon presidennya. Presidennya siapa? Oh calon presidennya. Iya. Ya tapi ini non partai ya? Apa partai dia? Kalau nggak salah coba kita lihat. Coba lihat dulu harus di ini. Kita Iya. kali-kali memanfaatkan nilai Apa sih? jurnalisnya. Itu apa sih? Oh iya namanya? non partai dia. Non partai kan non partai. Jadi yang non partai itu Pak Anies sama Pak Mahfud. Oh gitu. Kalau Kalau di- dia berdua gak bakal masuk dong. Kalau di bijakmemilih.id ya. Oh di bijak itu menurut survei apa emang Enggak memang itu data. datanya. Terus Caimin PKB, Ganjar PDIP, Pasti. Pak Prabowo, Prabowo Gerindra, ketua kan, ketua umum. Nah Gibran nih tentatif. Labil. Oh tentatif itu. Kok labil? Belum kan? Belum. Ya kan masih labil berarti itu. Karena dia dari PDIP tetapi apa namanya? Ya konflik lah kasarnya ya. Ya, Karena masa ngusung. karena Tapi berbeda bukannya- gitu, berbeda ini. Nah, itu Kang. Hah? Karena ini kan kita masih bahas Ganjar ya, berarti masuk ya ke PDI ya. Yoi. So nyambung-nyambungin aja. Yoi, Nah, itu bukannya keuntungan ya buat partai ya? Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi calon. calon wakil maksudnya. Iya. Ada Iya yang- calon wakil maksudnya. Ada yang calon presiden. Bukannya menguntungkan ya dari segi partai, berarti kan partainya bagus gitu sampai ada 2 calon gitu. Walaupun satu presiden, satu wakilnya. Walaupun mereka berpisah berseberangan, bukan itu bagus ya? Menurut lu bagus ya itu ya? Ya kalau strategi bisnis bagus lah. Oh gitu ya. Jadi seenggaknya lu punya 2 peluang, entah itu jadi presiden atau calon. Kalau menurut gua dari segi bisnis. Iya calon wakil. Ya kalau jadi kan jadi bisa presiden jadi wakil kan bagus. Kalau- Masalahnya kan partai punya kepentingan untuk memenangkan calonnya, calon presidennya. Dan kalau dia itu adalah anggota partai kan harus bulat mendukung. Udah gitu dia aset lagi kan? Iya sih. Aset sebagai dirinya maupun sebagai anaknya presiden kan? Itu aset banget untuk partai. Jelas itu aset show di TPI. Gua udah diemin Lu lo sebut tanggung. sih. Ya gue mancing dulu. Dia nggak bisa. Gua udah diemin dia. Setso. Dia itu. Iya kan karena kan apa ya? Misalnya di awal-awal tuh dia disebut mau jadi jurkam gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata waktu itu masih mikir atau ada rencana-rencana gitu. Juru kampanye. Ya itu mah singkat-singkatan apa hatam gua singkat-singkatan doang mah. Kali dalam pikiran lu juru kambing. Oh gitu ya kalau partai. Mm-mm. Karena mungkin otak gua bisnis, keren nih berarti dia masukin 2 gitu, 2 lubang gitu kan. Nah kan setiap calon itu kan selalu punya 2 ini ya, 2 apa namanya 2 propaganda ya. Artinya 2 secara garis besar lah ya, tidak ada yang abu-abu sih di situ. Selalu punya 2 informasi, 2 pesan. Apapun kita mau menyebutnya, mau persuasi, propaganda, branding, pencitraan yang dimunculkan gitu dalam setiap kubu gitu ya.
Yang pertama itu menonjolkan kelebihan atau keunggulan si calonnya. Yang kedua narasi untuk menjatuhkan atau mendowngrade lawannya gitu. Yang lu tangkap tuh kalau dalam konteks mendowngrade dulu nih atau menjatuhkan lawan tuh biasanya suara dari kubunya itu apa yang lu tahu nih di level lu gitu. Misalnya dia menjatuhkan Pak Prabowo, dia nyerangnya siapa gitu. Kayak misal karena lagi Ganjar nih ya kayak atau ke Anies Ganjar kan gitu untuk ngedowngrade lawannya kan adalah ngecap Gibran pengkhianat kan. Itu narasi terbesar tuh. Betul. Narasi terbesar. Terus yang diserang kemudian Pak Jokowi gitu. Jokowi membangun dinasti. Meskipun itu memang biasanya bukan oleh calonnya ya. Dan tidak ada kalau calonnya semua baik-baik kan. Sukses yang mikir begitu bukan calon ya bukan. Iya, tim suksesnya, pendukungnya gitu-gitu kan ya. Pak Jokowi. Lalu kemudian yang muncul sekarang ini misalnya itu tuh behind the gun-nya itu. The gun tau kan lo? The gun. Kelapa muda. Saya gede di Jakarta ya. Iya. Enggak di Jakarta, Tangerang. Di balik itu tuh Bu Iriana gitu. Sampai ke situ-situ tuh. Nggak tahu lah tuh itu gosip atau apa. Tapi kan itu bisa muncul di media sekelas Tempo gitu. Ada tuh kan itunya, ada podcast atau apa tuh bocor halus itu. Aku tuh promosiin podcast orang ya. Punya kita aja belum jelas nasibnya. Tapi lah itu ya ininya, narasinya ya. Pengkhianat terus bla 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 lah. Iya banyak kok. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang menarik itu serangan ke Amin tuh kayaknya turun gitu kayaknya. Nggak ada malah makanya gue dari situ ya. Ya nggak ada. Berarti itu kan kayak ada semacam upaya untuk merapat nih, jangan-jangan gitu. Emang ada kayak gitu kan politik ya? Oh, bisa jadi tuh. Merapat gimana maksudnya nih? Ya, misalnya gini, misalnya petanya ya. Kalau misalnya masuk putaran 2, yang masuk nih Ganjar Prabowo. Oke, misalkan kan. Taruh kata lah misalnya Amin kalau menurut survei-survei yang ada sekarang atau dari kemarin kan di bawah terus nih. Berarti kalau ada putaran kedua, kalau tidak ada satu calon yang bisa memenangkan putaran 1, putaran 2 kan ketemunya yang paling besar dua besar. Prabowo sama Ganjar. Nah kan siapa nih yang paling cepat dan bisa menarik suaranya melobi ini kan? Amin ini ya. Dan bisa 2 tuh rapat tuh. Gitu kira-kira. Peluangnya besar. Misalnya kalau kasarnya kan peluangnya besar karena koalisinya Amin ini kan udah mengecewakan partai yang berkoalisi di Pak Prabowo misalnya kan kayak gitu. Itu kalau dilihat matematika kasarnya ya ini kan bisa ketemu nih gitu. Tapi itu kalau bicara masuk putaran 2 yang itu ya misalnya. Bisa juga dibalik kan. Makanya jadi kelihatan mungkin ya, tapi ini gua dugaan juga kan kita bukan ahli politik ya. Benar, bukan. Udah gitu gua nanya sama yang bukan ahli lagi. Sama yang malas belajar gitu. Kalau terjadi begitu, kalau yang terjadi satu putaran Pak Prabowo di atas 50% kan. Nah, tanpa ada total. Ya pokoknya intinya kalau sampai putaran kedua gimana caranya dua pasangan ini ngerebut suara pasangan yang gugur kan? Iya. Itu intinya. Ada peta kayak gitu. Itu kalau skenario-nya gitu. Kalau skenario-nya misalnya masih ada beberapa bulan lagi nih. Ternyata Amin di titik-titik terakhir ada buah itu apa ya? Banyak buah-buahannya gitu. Dan naik kan bisa jadi juga petanya berubah. Mungkin visi misinya atau programnya bagus, banyak yang milih lain gitu ya. Terus duitnya gelontoran, harus pakai duit kan? Lah, enggak sih. Kayak daun. Misalnya ya, maksud gue itu yang menarik dari itu adalah ketika dulu sebelum dinamika yang sekarang terjadi itu, justru gue ngebacanya ya menurut pribadi gue ini gue bukan pengamat politik. Gue ngebacanya, ini kalau masuk putaran 2 tetap menang Pak Prabowo nih. Atau misalnya bukan tetap ya. Misalnya masuk putaran 2 dan di putaran di putaran 1 itu ketika masuk putaran 2 itu Ganjar tinggi gitu misalnya ya. Dugaan gue itu Prabowo akan menang di putaran 2. Kalau dengan koalisi yang lama ketika Demokrat masih ada di situ misalnya. Artinya tidak ada gonjang-ganjing nih.
di koalisinya Amin gitu. Kalau tidak ada gonjang-ganjing, dugaan gue tuh suara di koalisinya Amin itu larinya tidak akan ke Ganjar, dugaan gue, tapi itu kan bukan hasil survei ya. Iya. Tapi ternyata sekarang tuh kayaknya bakalan nggak gitu deh, kayaknya gitu. Tapi kan nggak tahu. Masalahnya juga kan menduga-duga atau melihat kayak gitu, seringkali tidak cara pandang kita tuh elit gitu, elit politiknya gini gitu. Tapi ternyata kan yang menentukan pilihan yang menentukan pilihan tetap di bawah kan. Iya benar, rakyat. Meskipun misalnya masuk putaran 2 koalisinya Amin merapatnya secara formal ke salah satu calon, entah 1 atau 2 gitu, entah 3 atau 2, tetap saja yang terjadi di bawah kan kita nggak pernah tahu gitu. Iya. Cuman hitung-hitungannya aja yang tadi kelihatannya berubahnya berbeda nih sekarang gitu, ketika dinamika politik berubah gitu. Karena banyak prediksi yang meleset banget kan. Betul. Kayak tiba-tiba contohnya kayak Gibran tiba-tiba jadi cawapres, itu kan banyak banget prediksi salah. Betul. Kayak gitu-gitu ya. Nah, tadi kan kita ngomongin kalau ada 2 narasi yang biasanya dalam satu kubu dibuka itu kan tadi yang ini mau menonjolkan keunggulan atau narasi yang satu lagi menjatuhkan lawan. Kalau dalam konteks keunggulan, menurut lu atau menurut bacaan lu atau menurut apa yang lu tangkap yang berkembang di TikTok lagi-lagi misalnya, yang lu banget tuh TikTok gitu. Lu jualan itu nggak sih? Apa tuh? Jualan kaos males mikir shop itu. Kenapa tiba-tiba promo itu lo? Iya di TikTok? Enggak ya? Enggak. Atau live ibu lu suruh mandi gitu enggak juga? Enggak juga. Ngapain? Itu bukan lu ya? Bukan. Ngapain kayak mirip sih. Sama-sama ibu, emang ibu sama dia. Iya, terus gimana tuh? Kalau keunggulan potensi ya, menurut gue ya, kalau potensi yang dikapitalisasi lah istilah kerennya. Wis kapitalisasi. Ya menurut gue Pak Ganjar menang karena ngegandeng Pak Mahfud sih. Mahfud lagi. Mahfud ya, Pak Mahfud MD. Ada lagu dangdut tuh yang Mahmudnya ya. Apa Mahmuda? Bukan, ada Mister Mahmud gitu, gak tau lah. Gue mau nyanyiin tuh gue lupa. Ya menurut gue tuh keunggulannya Pak Ganjar itu cawapresnya. Cawapresnya. Karena dia memiliki cawapres itu. Selebihnya kayaknya nggak ada. Kayaknya semuanya keunggulannya cawapresnya deh. Bisa jadi. Coba lu pikir. Dalam publik atau dalam enggak, kalau lu mau menyimpulkan itu. Pak Prabowo itu jejak Pak Prabowo itu yang sering dikoreksi itu bukan dikoreksi, yang sering digoreng itu soal pelanggaran HAM. Ya, dua kali nyalon itu mulu tuh. Ya, terus jadi menteri gitu kan. Ya, heboh amat kan. Abis musuhan tiba-tiba jadi menteri gitu. Tapi menjadi menteri itu sebuah keputusan yang keren dan dipuji-puji karena itu dia berbesar hati. Benar. Untuk ikut dengan lawan politiknya gitu. Itu keren itu. Salut juga. Gue juga dalam konteks itu oke lah gitu. Ya bagus misalnya. Ya maksud narasinya itu benar tapi gitu. Dia tidak punya modal seperti Ganjar yang pernah memimpin daerah dengan rekod-rekod yang bagus gitu, misalnya yang bisa bukan bagus sebagai pujian pribadi nih ya, yang bisa dikapitalisasi oleh tim sesnya kayak gitu kan. Nah, tapi dia kemudian dapat jackpot nih Gibran gitu. Gibran anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi punya pemilih yang luar biasa gitu. Ya, ada yang bahkan disebut-sebut melampaui partai gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, Pak Anies ketika dalam situasi yang agak goyang-goyang sedikit gitu, dapat Caimin punya basis pemilih yang kuat itu PKB itu kan NU gitu. Jadi NU itu bisa pecah juga jadi akhirnya kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, tadi kan kesimpulan lu tadi Pak Ganjar tuh keunggulannya adalah punya Pak Mahfud. Padahal semuanya keunggulannya itu ya. Berarti kenapa nggak mereka aja yang jadi presiden? Kenapa jadi wakil doang gitu? Kayaknya itu bahkan jadi thumbnail lu deh. Kan lu yang bikin thumbnail ya sama judul ya. Ya enggak, Dita itu. Najar, tahu siapa yang bikin tuh. Dita jelek. Enggak ya. Maaf ya Dit. Ngomongin kenyataan. Sama kita. Ini internal banget joknya. Iya.
Semua internal konten ruang, ngatain dia jelek. internal ruang saung. Dia sendiri yang nongolin fotonya dia, enggak ya, belum ya? Udah sekali. Udah ya. Keren Dita, keren. Keren. Tapi Gitu. bohong. Masya Allah. Ya, terus apa lagi itu selain Pak Mahfud? Kalau Pak Iya. Mahfud iyalah ya, Pak Mahfud dengan track recordnya pernah ketua MK, pernah menteri dulu zaman Gus Dur, kesayangan Gus Dur juga, terus kemudian menteri sekarang gitu. Kemarin dia bongkar-bongkar apa tuh yang di Kementerian Keuangan, pajak apa itu tuh korupsi di apa namanya bea cukai gitu. Pokoknya track bongkar-bongkar record itulah ya. prestasinya banyak lah ya. Banyak lah gitu. Terus dia juga orang Madura itu relatif katanya tapi gua nggak tahu lah ya, solid. Jadi meskipun tadinya Caimin bukannya berbeda-beda. Madura juga Caimin? Hah? Caimin Madura juga? Caimin bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan kayaknya, emang bukan ya. Kalau Pak Mahfud memang ininya aja, nada ngomongnya aja kan masih terasa gitu Maduranya. Dan Madura itu meskipun misalnya tadinya berbeda-beda, kalau ada anak daerahnya katanya gitu, Pasti dia akan udahlah itu aja gitu, kira-kira begitu. Oh berarti seenggaknya kalau menurut lu untuk Madura udah dikuasain nama Katanya tiga bukan lah ya. menurut gue nggak paham sih. Katanya menurut udah nomor 3 lah ya pasti ya. Yang gua tahu sih Madura mah lucu lah pokoknya. Kenapa tuh? Ya lucu dia bahasa diplomasinya Oh. kan apa namanya, kayak gue sering dengar orang Madura tuh bisa berkelit gitu ke logika dasar mereka yang keren gitu. Itu gue ngalamin sendiri, gue belum lama ke sana. Gue udah ceritain secara offline, gue ceritain secara online. Iya. Terus gue beli pisau gitu. Beli pisau lucu. Pisaunya hilang lagi di Surabaya. Pisau terus ini harganya berapa? 70 gitu. Bisa kurang nggak? Kalau kurang nanti jelek pisaunya gitu. Maksud Logika gue dipotong harganya malih gitu. Tuh gue nggak ngomong gitu, gue ngakak aja gitu. Orang Madura kan begitu. Ini kok orang beli ini kan, beli apa semangka, katanya. Wah ini semangkanya manis merah ini tanpa biji, dibawa udah dibeli itu, dibawa sama orangnya. Jatuh dari motor, pas jatuh putih. Ternyata masih muda gitu. Dibawa lagi ke situ. Ini bohong nih, katanya merah gitu. Jangankan semangka, orang saja kalau jatuh pucat ya gitu. Orang Madura. Kocak ya orang Madura ya. Kocak. Hanya bikin alasannya masuk akal Masuk sih. akal, logis. Jadi di nelayannya aja ditangkap di Malaysia, di Australia. Nelayannya melanggar itu Tutorial apa? teritori gitu. Ya. Dia alasannya begitu. Ini kan ikan dari Madura, lari ke sini saya kejar gitu. Mantap kan? Mantap bener mantap. Gitu loh. Iya, ada aja emang. Ada Bener sih aja. logika kan, karena nggak ada temboknya kan bisa aja ikan di sono ya. Iya. Tapi menurut lu keunggulannya itulah ya. Itu. Kalau menurut gue sih, yang bukan menurut gue ya, fakta-fakta yang kita lihat di media dikapitalisasi tadi itu oleh tim sesnya, yaitu capresnya ya, maksudnya Pak Ganjarnya. Sebenarnya Pak Ganjar Kalau Pak Ganjar kan bukan banyak ya gitu kan, narasi yang menjatuhkannya kan juga banyak gitu, kayak dibilang boneka Bu Mega, banyak kayak gitu-gitu. Yang belum lagi yang dia nggak tahu itu blunder atau enggak, ngaku apa tuh yang ditanya emang Bu Mega itu senangnya itu ya, boneka hidup. Pak Jokowi bonekanya juga gitu. kan banyak ya kan, itu aja narasinya yang jelek-jelek. Nama apa tuh? Yang Apa sering yang dia digoreng-goreng salah, ya? Iya, sering Itu digoreng. di TikTok banyak juga ya? Banyak. Yang kata dia salah. Anda petugas partai atau membela rakyat? Oh Petugas iya partai, istilah gitu. petugas partai ya. Padahal kalau Pak Prabowo gemoy, dia punya juga tuh rambut putih ya. Dicet mungkin. Enggak ya? Enggak, itu rambut asli manusia itu. Iya benar. Kita kan lama-lama putih juga gitu. Pasti. Ya, tapi yang dikapitalisasi itu adalah perjalanan dia sebagai gubernur. Benar. Terus yang ke milenialnya tuh kayaknya tuh yang ke milenialnya anaknya. Anaknya. Alam Ganjar. Lu nggak tahu ya? Enggak tahu.
Kalau alam Ganjarnya aja alam yang lu tahu mana? Mbah Itu Dukun. nyalain dulu tuh. Mbah Dukun. Oh, Mbah Dukun ya. Kalau itu gua tahu tuh. Nah, biar Tinggal 3 menit lagi. kan lumayan 3 menit mukanya agak putihan Iya gitu. benar. Kenapa siapa tuh Alam Ganjar? Anaknya, anak Pak Ganjar cuma satu anaknya. Oh, Itu. Jadi nggak tahu tuh kapan ya momentum dia tenar, viral lah kasarnya. Kalau zaman sekarang bahasanya kan. Oh, kayaknya di wawancara Rossi deh Ah, di TV. pembalap. Gua telat lagi nangkepnya. Rossi. Oh, Iya, ya Rossi siapa namanya? Rossi Silalahi. Salahi. Rossi si beneri. Salah itu mah ya, bukan salah lawannya bener. Ini Silalahi ini. Jok bapak-bapak lagi. Iya seingat gua tuh itu banyak di TikTok tuh. Tapi kenapa sampai Maksud dia gua, diwawancara anak sama gua pernah nunjukin itu. kenapa dia wawancara sama Bu Rossi? Dipotong-potong gitu. Jadi anak muda terus jawabannya itu terstruktur, sistematis, terus menunjukkan intelektualitas, kebijakan kayak gitu. Itu memang terus dibandingkan sama ini kan, sama Gibran yang kira-kira usianya lebih tua sedikit dari dia, tapi identifikasinya kan muda. Kalau Nggak jauh beda lah umurnya. kalau Gibran kan jarang ngomong, terus di Twitter juga awok gitu tuh. Apaan tuh? Iya, kalau ini awok gitu, yang jarang komentar yang serius. Oh iya. Jarang komentar, tapi kan simpati terhadap Gibran di daerah itu kan karena kerjanya konkret kan. Kalau Gibran ketemu sama Banon, non ajarin ekspresi gitu. Kurang ekspresi ya? Kurang ekspresi menurut saya sih. Nah, Alam itu kemudian dijual tuh, itu sama juga tuh kira-kira. Oh, ini kena nih, tapi kebetulan Alamnya ya, bukan kayak gemoy juga sebenarnya itu kan kelihatannya. Karena dia dari UGM juga ya kalau nggak salah gitu, terus diulik tuh akhirnya prestasinya apanya gitu-gitulah ya. Padahal dia bukan capresnya, bukan cawapresnya, anaknya gitu kira-kira. Tapi kan akhirnya kan semua hal kan. Iya pasti. Kalau Kena udah yang kayak merembet gitu. kayak gitu-gitu ya. Kalau udah kayak gitu semua potensi udah dikapitalisasi aja, dibikin. Gitu ya kira-kira ya. Baru tahu saya kalau senjata utama Ganjar anaknya itu. Bukan senjata utama sih, Iya, salah salah satu satu yang buat salah satu yang positif. memperkuat Nah, ininya positivismenya. Wih, positivisme mah paradigma ya. Itu mah paradigma, ada positivisme, konstruktivisme gitu. Ini kita jadi ngomongin penelitian nih. Gimana? Tesis Anda sudah selesai apa Iya. belum gitu. belum kan saya entar semester depan insya Allah bikin tesis. Nah, kalau di ngintip kan suka ngerating nih. Sekarang kita nggak usah ya. Ngerating. Nggak usah. Nanti kita jadi partisan nanti ini kita. Mendukung ini apa yang menurut gue ya, menurut gue ini agak personal nih. Ya. Subjektif. Di calon-calon sebelumnya juga kan kita ngomongin soal dukungan media gitu. Nah, Ganjar nih kayaknya nih nggak tahu nih seberapa, ini kita akan lihat nih pertarungan antara media mainstream dengan media sosial. Kalau media sosial menurut gua bukan Ganjar ya, partainya bagus sih. iya, makanya maksud gue gini, kalau misalnya ternyata Pak Prabowo menang, berarti itu kan kemenangan menurut gue nih, kemenangan media sosial. Ya benar, karena emang Karena di antara tiga itu paling banyak dia. media sosialnya. Bukan yang ngomongin ya, yang mencuat. Nggak cuma kalau by data atau Kalau by data Prabowo sama Gibran tinggi lah ya. sosial media paling banyak di antara yang lainnya. Ya, Pertama itu, yang kedua dia TV-nya kalau misalnya ngomongin afiliasi ya, ya cuma TV One gitu kira-kira mungkin gitu. Kalau Pak Ganjar kan ada grup MNC nih yang besar sekali, besar banget loh itu. iya MNC Group ya. Ada Perindo kan, di situ Perindo, Hanura, P3, PDIP. Nah, katakanlah misalnya di MNC Group aja ada 3 TV nih. 3 apa 4 sih? RCTI. TV-nya doang ya. Ini MNC TV pasti. Jakartanya doang nih. RCTI, MNC TV, iNews, Global 4 loh. 4. Lu bayangin kalau 4 dan ini terjadi nih. 4
Entah seberapa besar pengaruhnya, gua nggak tahu. Surveinya belum ada terkait dengan itu. Tapi 4 itu misalnya punya running text, dan itu ada kan, running text. Dan running text itu kalau kita nonton apapun kan kebaca tuh. Itu di running textnya grup MNC itu. Gua menyebutnya apa ya gitu, keren atau apa gak tahu lah ya gitu. Itu akan selalu ada. Misalnya dalam beberapa bulan, hitungannya bukan cuma minggu, itu kan harusnya berganti gitu. Selalu. Jadi kalau ada 10 atau 7, 2 itu tetap gitu ada, dan 2 itu berkaitan dengan entah itu Perindo atau capres yang didukung kan gitu. Tapi misalnya kalau lu lihat, coba deh lu sesekali lihat tuh di grup itu, entah salah satu TV itu, survei yang mengatakan bahwa partai yang di grup itu akan lolos ke parlemen, bahkan mengalahkan beberapa partai yang sekarang ada di parlemen gitu secara survei. Dan surveinya udah dilakukan mungkin setahun atau 6 bulan lalu lebih gitu. Ada terus sampai sekarang gitu. Gitu. Nggak tahu sih Kang. Kalau menurut sudut pandang gue sebagai anak milenial sih, konvensional itu udah nggak fungsi sih. Kalau menurut, kalau mau itu running text, kalau lu bilang itu running text, running textnya udah nggak fungsi. Karena sekarang nyatanya gitu. Masalahnya pemilih bukan cuma milenial kan. Benar. Iya. Dan televisi itu masih Tapi yang kan tertinggi. tadi menurut survei Gen Z paling banyak malah. Enggak, televisi itu masih yang tertinggi sebagai media yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, tetap masih. Karena gitu. mungkin internet susah di sana-sana kan. Iya, betul. Ini udah gini-gini ya? Enggak ya? Udah gini-gini ya? Enggak ya? Belum. Udah mah. Enggak bilang-bilang lu. Enggak gerak-gerak lu. Ya gitu Kang. Menurut gue sih, entah ya, menurut gue tetap kurang efektif sih. Karena jatuhnya konvensional itu aja kan balik ke YouTube. Semua potongan acara-acaranya dibikin ke YouTube juga, ke media sosial juga lah. Gen Z milenial lah ya. Gen Z milenial tuh kalau kayaknya ngomongin itu ya nggak bakal ngaruh. Kecuali Gen Z sama milenial ini nurut orang tua. Yang istilahnya dia benar-benar buta mungkin kayak gua, ditanya mama milih siapa mah, atau disuruh nih kamu ntar milih ini aja ya. Tapi ngomong-ngomong, mama lu kayak lu nggak? Belum. Males itu, nggak peduli Apaan gitu. dia ngomongin muka, dia ngomongin muka. Mukanya. kirain gua masa bodohnya gitu. Sama sih Mas Bodo. Oh iya sama ya. Nggak tahu kalau itu lebih tepat. Tapi kalau ngomongin PDI, deket dulu gua sama PDI gitu. Lu. Lunya apa keluarga? Keluarga. Oh. Bokap tiri gua sama nyokap gua lah. Ada beberapa yang lagi pernah, sekarang masih anggota DPR apa enggak gitu. Lu tetap nggak peduli ya gitu, maksudnya ya lu udah bagian dari keluarga Iya, aja. ya bodo amat gitu. Gua mah tidur aja mendingan gitu. Nomor 1 ya. Tidur, penting, istirahat tuh penting. Cuman nggak tuh pacar. Bisa gua yang penting gitu. Gitu Kang. Baiklah, tentukan pilihan Anda sesuai dengan Hati nurani anjay. Hati nurani. suka-suka. Kira data, kualitas dan kesukaan Anda. Iya, suka-suka. Intinya terserah pilihan lu apa, bodo amat. Saran aku sih cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, supaya Pilih yang sesuai ya dengan agak lu lah. cerdas lah gitu. Jangan kayak Saya cerdas. kayak cerdas. Enggak bukan. Karena saya nyari makanya. Iya, betul. Enggak usah milih dah. Iya. Karena kan enggak memilih itu ada sebuah pilihan kan. Yes, setuju gue. Jadi apapun keputusannya, putuskan dengan sadar. Logis gitu, kira-kira jangan emosional lah gitu. Bisa, mantap bener nasihatnya. Bodoh lah mau milih siapa. Insya Allah Indonesia nggak bakalan hancur gitu siapapun yang jadi pemimpin. Hancur enggak lah, karena kita akan bergerak kalau ada yang punya gelagat mau menghancurkan kan gitu. Benar. Sudah ada presidennya yang 32 tahun aja kita turunin tuh. Walaupun Kita lagi gitu. Kita lagi, gue belum ikut udah lahir demo. nih gue. Udah lah 98. Gue ikut demo. Gue ngikut orang lihat ngejar. Gitu, tetap sehat. Datang ke TPS. Pilih. Gue banyakin tuh supaya nggak ada angka di antara 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.